Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Fahmi Bahrulum akan memaparkan dan menjelaskan tentang konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Jadi, mengapa anak-anak sulit sekali ketika belajar, memahami pelajaran? Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu sulit dalam memahami pembelajaran ketika kita ingin menyampaikan materi? Jadi, di sini saya ingin menjelaskan apa saja faktor-faktornya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan diagnosis. Apa diagnosis? Diagnosis itu seperti cara kita untuk menemukan penyakit. Jadi menurut Thorndike dan Hagen mengatakan bahwasanya diagnosis itu merupakan upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit yang dialami seorang dengan melalui pengujian dan studi seksama mengenai gejala-gejalanya. Itu yang dimaksud dengan diagnosis. Jadi yang dimaksud dengan berikutnya diagnosis atau kesulitan dalam belajar itu maksudnya yaitu sebagai suatu proses upaya kita untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi selengkapnya dan seobjektif mungkin sehingga kita dapat mengambil kesimpulan keputusan secara mencari alternatif keputusan seperti apa yang terbaik untuk penyakit tersebut. Artinya kita cari cara lah, cari proses bagaimana kita dapat menggugah anak-anak dalam semangat belajar. Apa masalahnya? Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak sulit belajar nih, itu ada dua faktor Pak. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Secara kita ketahui faktor internal itu salah satunya itu fisiknya. Mungkin anak tersebut sulit belajar karena dia sakit. Jadi kalau sudah sakit payah belajar. Atau karena fisiknya sakit perut, puasa, dan sulit belajar lapar. Atau cacat tangan, tidak bisa menulis, tidak bisa belajar, cacat matanya. Itulah yang menyebabkan anak-anak sulit belajar. Kemudian secara psikis anak sulit belajar itu mungkin dari intelijensinya atau IQ-nya tidak sempurna atau tidak baik, lemah dia. Kemudian tidak di bidangnya atau bukan bakatnya. Bagaimana seorang yang bakatnya main bola tapi disuruh main laptop ayah mungkin atau kebalikannya. Jadi tidak bidangnya, tidak bakatnya. Kemudian minatnya tidak sesuai, maka anak itu malas dalam belajar. Dia menghafal Quran, tapi disuruh olahraga sulit mungkin. Ya Pak. Kemudian kurang motivasi dari guru dan lain sebagainya. Ada motivasinya, ini malas belajar. Ya kan? Nah itulah dia secara internal. Kemudian faktor secara eksternal yang menyebabkan anak sulit dalam belajar yaitu pertama faktor keluarga atau keluarga. Contohnya mungkin dia keluarga dari broken home dan lain sebagainya. Kemudian orang tua yang tidak baik dalam didik anaknya, tidak mencontohkan, tidak peduli dengan anaknya. Kemudian bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Kemudian bimbingan orang tua itu faktor keluarga. Kemudian faktor keluarga lain seperti keadaan ekonomi yang tidak ada. Jadi bagaimana mau sekolah yang baik tapi tidak ada buku, tidak ada HP, ekonominya kurang. Nah, kemudian itulah dia faktor yang menyebabkan anak sulit belajar, Pak. Kemudian ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini seperti gurunya mungkin tak maksimal mengajar. Nah itu dia faktor yang menyebabkan anak itu malas belajar. Gurunya nggak cocok, nggak ganteng, nggak cantik, bisa kan? Bisa kan? Bisa. Atau menjelaskan tidak maksimal. Atau gurunya harusnya guru PAI jadi guru PKN, nggak cocok, nggak nyambung.
Misalnya dia guru biologi tapi ngajar PKN, nah seperti itu. Baik, faktor gurunya atau hubungan kedekatan dengan guru-guru nggak dapat apanya ya istilahnya, kedekatan emosi, chemistry-nya. Nah, seperti itulah kedekatan yang kita bangun. Kemudian mungkin dari faktor sekolah itu seperti alat-alat fasilitas sekolah nggak maksimal, nggak memadai. Dia hobi olahraga tapi tak ada bola, tak ada lapangan. Cuma anak mengajar, nggak malas anak mengajar belajar. Nah, kasih teori terus, praktik bahasa Inggris contohnya. Tapi nggak ada orang Inggris kan nggak bercakap. Nah, cuma kunci saja yang bisa bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian mungkin kondisi gedungnya nggak maksimal kan, gedung kita ini panas itu, jadi anak-anak tidak fokus belajar, kan nggak nyaman. Kemudian kurikulumnya, faktor sekolah yang menyebabkan anak malas belajar ini faktor kurikulum. Dulu kita kurikulumnya itu kan belajar. Sekarang kurikulum merdeka nggak belajar, kurikulumnya ada dan sebagainya. Kemudian faktor berikutnya selain faktor keluarga, faktor sekolah, ada faktor yang menyebabkan anak malas belajar itu faktor media massa lingkungan. Jadi bagus kita sudah mengajar tapi anak main HP terus nggak maksimal. Itu ya, seperti nonton TV, nonton bioskop, tidak ada ilmunya. Lingkungan juga baik pun dia, tapi lingkungan tidak baik, maka dia bisa berpengaruh. Maka oleh karena itu dia seperti ikan dalam lautan. Walaupun tahun-tahun dia dalam lautan asin, dia nggak asin. Kedua ikan itu sudah mati, terus ikan asin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam permasalahan diagnosis kesulitan belajar. Semoga anak-anak kita ke depan menjadi anak yang bagus, semangat dalam belajar. Kita cari langkah-langkah seperti apa dalam faktor-faktor yang saya jelaskan. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum